Baik, kembali lagi di channel GM Network. Kali ini aku mau bahas ya dua aplikasi airdrop terbaru yang mungkin lagi viral, guys. Nah, cuman di sini sebenarnya aku udah bahas satu persatu ya, guys. Dan kali ini aku mau coba bandingkan kira-kira mana sih yang menurutku paling worth it untuk dikerjakan. Jadi mungkin teman-teman sudah mengikuti kedua airdrop ini, yaitu Interlink dan juga MetaEarth, guys. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah oke ya guys, sebelum aku bahas lebih jauh, teman-teman silahkan like dulu dan share video ini guys. Dan kali ini aku mau coba bandingkan dua aplikasi airdrop yang mungkin teman-teman juga sudah kerjakan ya, yaitu Interlink dan juga MetaEarth. Nah dari kedua ini punya keunggulan dan kekurangan masing-masing, walaupun keduanya itu ada kemiripannya. Jadi kita misal buka di Interlink ini guys ya. Interlink Network ini ya semacam aplikasi dan konsepnya di sini tuh ada mining guys, dan ini mungkin sebagai keunggulannya. Jadi buat teman yang suka nambang ya, nambang kripto, di sini teman-teman akan mendapatkan sebuah token namanya ITLG guys. Nah, kamu bisa nambang seperti ini dan tentunya di sini itu kedepannya ITLG ini bisa dikonversi menjadi token namanya ITL ya. Itu token native dia yang nantinya bisa teman-teman jual atau perjualbelikan, ditradingkan kayak gitu, dan nantinya bisa di withdraw juga. Nah selanjutnya itu adalah MetaEarth guys ya. MetaEarth ini konsepnya ya sama, mirip dengan si Interlink. Keduanya itu sebenarnya adalah DID atau digital ID guys. Jadi semacam apa ya, identitas kita di blockchain ya, seperti itu di Web3. Jadi kedepannya ini ketika kita sudah punya ID di sini itu, nanti kalau kita terhubung dengan di apps atau decentralized aplikasi kayak gitu guys, itu cukup dengan loginnya ya menggunakan ID kita di MetaEarth atau di Interlink. Keduanya ini memiliki ekosistem masing-masing ya guys, dan ya tentunya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi kalau dipertanyakan ya keunggulan dan kekurangannya apa? Kalau di MetaEarth ya, MetaEarth yang selama aku ikuti guys, kita cukup dengan absen aja guys. Nah, absen seperti ini kita tinggal check-in aja setiap hari. Ini tinggal kita isi aja sesuai teks yang dia tuliskan di sini, kita isi aja untuk absennya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita on-chain check-in. Nah oke ya, seperti ini artinya kamu sudah absen atau sudah check-in setiap hari. Nanti kamu langsung dapat tokennya ya guys. Selain kamu bisa check-in seperti ini, kalau kamu di MetaEarth, kamu juga bisa ikutan staking guys. Staking itu mengunci tokenmu untuk mendapatkan reward ya, semacam kayak nabung kemudian dapat bunga seperti itu guys. Nah kamu bisa pilih fleksibel atau fix ya. Kalau fleksibel ya bunganya 12% maksimum, kemudian kalau yang fix itu maksimum 25%. Aku udah pernah bahas ini mengenai stakingnya di MetaEarth, kamu bisa tonton videonya untuk detailnya seperti itu. Jadi dengan staking ini kamu juga bisa menambahkan rewardmu guys, seperti itu ya. Nah selain itu untuk menambah lagi, kalau kamu ingin dapetin token MetaEarth atau token MEC ini guys, atau MAC ini guys, kamu bisa langsung mengundang temanmu ya guys, mengundang teman ya, seperti ini invite friend kayak gini, dengan membagikan kode referralmu, dan nanti kalau ada yang join kamu bisa dapat tambahan. Nah selanjutnya kamu bisa dapat ya hadiah token bulanan, cukup foto atau membuat video dengan simbol ini guys, simbol E, tangannya seperti ini ya. Kamu tinggal foto atau bikin video di beberapa landmark ya. Landmark itu semacam ya ikonik di tempatmu, di desamu atau di kotamu, tempat-tempat yang terkenal lah kayak gitu, dengan foto selfie menggunakan kode ini guys. Nanti kamu tinggal submit aja, nanti di review oleh tim dari MetaEarth. Nah di sini juga kalau kamu punya tim ya, di bagian explore kayak gini, di sini ada unicorn ya. Nah, kamu tinggal join dan hubungkan di sini. Kalau kamu punya tim member, nanti kamu juga bisa dapat reward tambahan ya. Misalnya di sini di bagian reward. Nah, nanti kamu bisa menjadi node ya. Node itu semacam apa ya? Semacam validator di beberapa negara kayak gitu, guys. Nah, misalnya hari ini nih aku bisa klaim ya hadiah-hadiahku kayak gini dari node. Kita klaim aja seperti ini. Kemudian staking insentif. Jadi ketika kita melakukan staking, kita juga bisa ini guys, dapat reward tambahan ya dari staking ini. Kita tinggal klaim aja kayak gini guys. Tuh ya, nilainya sih kecil, cuman ya lumayan untuk tambah-tambah seperti itu guys. Nah itu salah satunya kalau kamu pingin main di MetaEarth guys. Nah kalau di Interlink ini kan konsepnya nambang guys. Kamu nambangnya tuh per 4 jam sekali ya. Kamu tinggal mining kayak gini, nonton iklan sebentar. Nah udah kayak gini per 4 jam kamu bisa lihat ya, di sini ada token ITLG 50 ini pendapatanku. Kita tinggal main aja kayak gini. Nah kita tinggal klaim nih guys. Oke ya, udah dapat nih guys 50 ITLG. Kemudian kita tunggu lagi nih guys. Ini ada durasinya ya, setiap
3/4 jam sekali kita bisa klaim guys, kayak gitu. Jadi kalau kelewat ya kamu ketinggalan tuh ya, seperti itu. Nah, selain di sini kamu bisa menambah lagi dengan sistem ya main beberapa aplikasi. Misalnya di sini ada games ya. Kamu tinggal mainin games. Kalau kamu bisa main games, nanti kamu bisa dapat reward poin-poin seperti itu yang nanti juga bisa dapat tambahan ITLG. Kalau kamu ikutan event di Telegramnya, jadi di Telegramnya si Interlink itu ya sering bikin event harian guys. Kalau kamu main aplikasi-aplikasi ini nanti dapat bonus reward token ITLG guys dengan menang ya. Harus juara 1, 2, 3 atau biasanya dipilih random untuk beberapa orang yang beruntung guys. Selain itu juga sama, kamu di sini juga bisa ikutan ya. Kamu bisa mengundang teman juga di sini ya. Misalnya di bagian referral kayak gini kamu tinggal invite friend kayak gitu juga sama, nanti keduanya akan dapat tambahan bonus lah ya, seperti itu. Ini mirip-mirip seperti itu guys. Jadi di sini kita memang fokus di sini ya guys, di HHP ini atau human hash power ini guys. Jadi kita harus meningkatkan hash power kita guys ya. Semakin besar hash power kita, maka kecepatan penambangan kita juga makin banyak guys. Jadi kalau kamu HHP-nya ini kecil ya, itu kamu ya dapatnya lebih sedikit kayak gitu guys. Nah, selanjutnya kemudian di sini guys, kalau kamu di Interlink ya, di bagian wallet Web3, di sini kamu juga bisa melakukan trading ya guys. Ya, di sini kamu bisa melakukan trading future ya, misalnya mau trading Ethereum ya, mau short atau long kayak gitu tinggal pilih aja. Kemudian juga bisa swap, ini di Arbitrum ya guys, kamu bisa swap ETH kayak gitu ya. Semakin banyak aktivitas di Web3 ini juga mempengaruhi guys. Kemudian di sini ada posternya juga kan. Nah, tier bonus. Jadi kamu bisa kayak kalau di exchange itu ada VIP. Nah, ini mirip dengan VIP yang ada di exchange atau checks ya guys. Nah, ini seperti itu. Dan ini ya, kalau dilihat ini seperti DEX ya guys. Kalau teman-teman tahu itu namanya Hyperliquid ya, Hyperliquid DEX. Itu kan juga prinsipnya platform trading tapi di blockchain ya guys. Dan begitu juga ada Ether, kemudian juga ada Ledger, itu mirip guys. Jadi kalau kita lihat di sini si Interlink ini juga bikin DEX seperti itu guys. Dan di sini juga ada nanti NFT ya, kalau teman mau trading seperti itu guys. Nah, jadi kalau aku kasih kesimpulan nih guys ya. Jadi kalau aku pribadi, dari perbandingan antara Interlink dan MetaEarth, kalau suruh ngerjain, aku lebih suka MetaEarth guys. Ya, alasannya apa? Jadi di Interlink ini, walaupun kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa nambang ya, dengan kita main di apps, tadi itu main game-game tadi itu. Jadi si token ITLG ini belum bisa dikonversi ya guys, menjadi token dia yang native dan belum bisa di withdraw. Dan menurutku ya guys, kalau kita main di Interlink kayak gini, kita kan diwajibkan untuk aktif ya guys. Jadi cocok banget buat kamu yang suka aktif, misalnya main games kayak gitulah. Sedangkan kita yang mungkin nggak punya waktu, kalau main game terus kayak gini kan ya nggak sempet guys. Jadinya ya tentu poinnya akan semakin sedikit. Jadi ini yang berkesempatan untuk dapat cuan itu yang memang punya waktu untuk main games dan aktif di beberapa aplikasi yang ada di Interlink ini guys. Nah, jadi kenapa aku suka di MetaEarth ya, salah satunya cuman cukup absen ya, cukup absen ya kan, sama kita harus ngundang teman ya, semuanya juga ngundang teman. Dan di sini ada staking ya. Dan selanjutnya yang paling penting lagi di MetaEarth, kita tuh sudah bisa melakukan withdraw. Nah, jadi kalau di MetaEarth kamu tuh sudah bisa ya menjual tokenmu tadi itu guys, walaupun ini melalui peer to peer ya atau P2P melalui ini platform dia. Jadi memang withdrawnya tidak mudah juga buat pemula ya tentunya, tapi kalau yang udah biasa main P2P ya ini udah biasa sih guys. Jadi kamu sudah bisa ngejual tokennya, bahkan ini tokennya sedikit turun ya guys. Kalau kamu mau jual tuh turun menjadi $5. Kemarin sempat di $8, $6 ya. Ini turun ke harga $5 guys. Tapi ini ya hal yang biasa. Jadi naik turun seperti ini tuh ya biasa guys untuk jualan tokennya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman ya, kalau perbandingan tadi itu menurutku, kalau aku pribadi sih memang lebih condong ke MetaEarth ya kalau mau garap. Karena salah satunya ya tidak butuh aktif terlalu ya, main game gitu-gitu kan menghabiskan waktu, cukup absen dan juga bisa ya sama ya staking aja, kita juga bisa menghasilkan tokennya tadi guys. Nah, sekarang kembali lagi ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman sendiri lebih suka garap MetaEarth atau Interlink guys ya. Kalau aku pribadi pilihanku sih MetaEarth ya. Salah satunya ya, walaupun dia belum resmi TGE atau listing, setidaknya tokennya sudah bisa dijual. Nah, nanti aku bikinkan panduan cara withdrawnya kalau aku sudah ngumpulin sekitar 10 token MIC ini ya guys. Nanti akan aku bikinkan tutorial proses pencairan dari MetaEarth. Dan keduanya kalau teman-teman mau ikutan ya garap airdropnya ini, misalnya Interlink atau MetaEarth, silakan saja teman-teman bisa cek link downloadnya, itu ada di deskripsi dan di komentar.
Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton. Kalau suka silahkan like, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Oke teman-teman, selamat mencoba dan ciao.